ketika sudah memasuki musim kawin, kita bisa melihat dari ciri-ciri secara fisik. Jadi ketika masuk di bulan Agustus itu ada beberapa yang masih belum siap, ada yang sudah sebelum Agustus. Jadi Agustus ini hanya patokan karena semua kembali lagi ke si hewan itu sendiri. Nah, ciri-ciri secara fisik yang bisa kita lihat adalah ketika si betina tampak lebih gemuk. Jadi si betina ini bulunya terutama di daerah pinggang itu rimbun. Itu sebenarnya pertanda bahwa dia sudah siap untuk mengeram. Jadi dia sudah menyiapkan diri secara fisik untuk mengeram. Berarti dia sudah mau bertelur. Itu ciri-ciri fisik untuk yang betina. Yang jantan, untuk jantan, ciri-ciri fisiknya ekor pasti dia sudah panjang. Jadi dia sudah maksimal ketampanannya, karena merak ini tipikal hewan atau unggas yang ketika dia mau berproduksi, si jantan harus menari dan harus membuat si betina terpikat. Ketika si betina belum terpikat, betina tidak akan kawin dan jantan tidak bisa kawin. Karena betina hanya mau dikawin ketika dia terpikat dengan tariannya. Nah, jadi ketika jantan ini sedang rontok, otomatis dia tidak punya kesempatan untuk kawin karena dia tidak bisa menari untuk memikat si betina. Nah, ciri-ciri berikutnya, si jantan ketika dia sudah sangat birahi, dia akan sangat sensitif. Biasanya dia menjadi galak, cerewet ini dalam artian gini, dia akan sering bersuara lantang atau kencang menjerit ketika dia mendengarkan suara, atau mungkin dia kaget melihat orang lewat atau mungkin tikus dan sebagainya. Dia sedikit saja dia terkejut, dia akan menjerit sekencang mungkin. Ini ciri-ciri jantan yang sedang birahi, sangat birahi. Jadi penghobi atau peternak itu terkadang ingin kandangnya terlihat lebih artistik, lebih berseni, lebih ke alami gitu kan. Tapi kadang kita lupa bahwa karakter si hewan ini berbeda-beda. Nah, merak ini kan karena dia kawin dengan cara menari. Jadi alangkah bijaknya ketika kita paham karakter itu, ornamen-ornamen itu tidak usah terlalu banyak. Jadi itu akan berpengaruh ketika dia berproduksi, ketika buntutnya tersenggol kayu, tersenggol tembok dan sebagainya, itu akan sangat berimbas ke fertil atau tidaknya telur itu sendiri. Nah, jadi ketika telur pertama, kedua dan ketiga itu kita mulai melihat tidak ada tanda-tanda fertil, kita harus mengevaluasi ada apa sebenarnya. Jadi karena dia ini bertelurnya musim, kita harus menunggu lama. Jadi sayang sekali ketika sudah masuk musim tapi tidak ada produksi sama sekali, tidak ada yang menetas sama sekali. Jadi harus kita evaluasi lagi kenapa si betina ini tidak bertelur dengan baik, si jantan ini tidak kawin dengan baik. Jadi harus kita evaluasi lagi. Untuk legalitas sendiri, banyak orang bertanya-tanya, Mas, merak kan dilindungi, merak kan hewan langka dan sebagainya. Jadi gini, kita harus memahami dulu jenis-jenis merak. Jenis merak itu sangat banyak sekali. Merak itu secara ilmiah dibagi menjadi dua jenis. Pavumuticus, merak hijau Jawa, penyebarannya dari Myanmar hingga Jawa. Tapi sekarang itu hanya ada di Jawa karena di negara-negara lain sudah punah.
dan satu lagi Pavo cristatus. Pavo cristatus itu merak India, penyebarannya di Nepal, India, dan sekitarnya. Nah, jenis merak India sendiri itu banyak sekali, ada merak putih, merak biru. Sekarang di penangkaran di luar negeri itu banyak sekali merekayasa jenis warna, ada warna hitam, ungu, coklat dan sebagainya. Semua masuk kategori Pavo cristatus. Jadi Pavo muticus atau merak hijau Jawa hanya merak hijau Jawa saja. Di luar itu semua ikut jenis Pavo cristatus yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Satwa tahun 90 nomor 5 itu. Di sana sangat jelas sekali dijelaskan bahwa hewan asli Indonesia beberapa jenis itu dilindungi. Salah satunya adalah merak hijau Jawa, karena dia asli endemik Indonesia, jadi dia masuk daftar lindungan. Jadi tidak ada list di situ menjelaskan merak India dilindungi. Jadi merak India ini legal untuk dijual belikan, ditangkarkan, dan dipelihara secara bebas selama kita mendapatkannya dengan cara yang sah atau dengan cara yang legal juga. Jadi di luar merak hijau itu semua legal karena statusnya adalah hewan impor. Hewan impor ini tidak diatur undang-undang untuk legalitasnya. Jadi selama kita mendapatkannya dengan sah, kita memiliki bukti yang sah dari asal usulnya. Jadi hewan atau merak yang dilindungi adalah merak hijau Jawa dengan nama latin Pavo muticus.